A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimat, para ummahat, ibu-ibu yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita dikumpulkan di butik Sisesa di Jalan Prapancaraya nomor 114 ini bersama kolaborasi kajian Majlis Taklim Aisyah dan Majlis Taklim Sadira, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah untuk Allah tambahkan khazanah keilmuan kita insyaallah. Tapi jamaah Allah muliakan, kita akan bahas bahasan yang mungkin tidak bisa tuntas satu kali bahasan karena panjang banget. Perjalanan kehidupan manusia. Ya, perjalanan kehidupan manusia. Ini Nabi sudah kasih bocoran. Kalau kita ini manusia, umur kita itu sitin wa sab'in, antara 60 70. Ini urusan satu hari aja nggak beres-beres, gimana 70 tahun kan begitu ya. Itu belum lagi kita bicara tentang proses kelahiran seorang bayi. Aduh, yang namanya ngidam, yang namanya sakit, wahnan ala wahnin. Belum lagi nanti ngelahirin, ya Allah. Di bayi balik badan mesti anget dulu badannya. Nemu gigi, muntah, aduh gak bisa. Belajar jalan kena diare, macam-macam, ceritanya panjang. Makanya gak bisa 2 jam kita paham. Ya ibu kan sering kajian kan? Iya, tiap ketemu ustadz 2 jam gak paham-paham betulnya. Apalagi ngebahas yang panjang begini. Makanya kita mau disiplin nih. Kita mau disiplin karena pakai bahasanya daurah kolaborasi. Kalau daurah itu diidentikan dengan kajian yang long time, bukan sedikit. Makanya saya kasih dasar dulu ya, dasar tentang 6 syarat menuntut ilmu. Takutnya kajian-kajian gini cuma hiporia, menghabiskan waktu saja di rumah. Nah, jangan, sayang. Lantar jal ayamul lati madat, waktu itu nggak berulang, Bu. Perempuan itu dimuliakan dengan kata madrasah. Ya, ada istilah-istilah dalam agama tentang perempuan. Dikatakan perempuan itu adalah harsun, ladang. Perempuan itu libas. Perempuan itu qurrata ayun. Perempuan itu diamsalkan juga sebagai mar'ah atau cermin. Dan yang sering didengar, Islam itu mengaitkan perempuan dengan istilah madrasah.
Al-ummu madrasatul ula. Bahwa ibu itu ya sekolah yang utama untuk anak-anaknya. Makanya kalau pakai bahasa sekolah, ya lulusan sekolah tersebut keilmuannya tergantung stok ilmu dalam sekolah itu. Makanya Islam ini agama yang pengen perempuan tuh pinter. Perempuan bukan ngendon di rumah kayak katak dalam tempurung. Coba ngecek WA nungguin laki pulang mau pergi. Aduh, capek deh. Orang-orang kayak begini akan jadi sosialita, hidupnya FOMO. Nggak ada aktivitas, cuma pengen tahu dunia. Ini ngayal. Yang ada keributan dalam rumah tangga. Kenapa? Karena capek. Cuma nungguin laki datang, laki pergi ya. Akhirnya jadi kayak satpam di rumah sendiri. Jangan. Perempuan itu madrasah. Di sela-sela kewajiban untuk pasangan hidupnya. Karena perempuan kan dicukupi, dijamin. Perempuan itu kan difasilitasi. Untuk apa? Untuk melayani. Ya ada dia kita layani. Gak ada kewajiban yang utama. Kalau gak ada suami, ada kewajiban yang utama apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ini hukum asalnya. Makanya kalau nggak ada kewajiban yang dituntut dalam sebuah rumah tangga, perempuan nggak usah bingung. Jangan nge-WA teman, ngapain nih iseng? Lu Iqra 2 nggak hatam iseng gitu loh. Udah berapa banyak ayat yang dibaca, udah berapa banyak hadis yang dihafal, panjang waktu sudah kita buang. 6 tersebut nih dijadikan mukadimah catatan, sehingga kalau nanti Allah izinkan kita ketemu lagi juga, kita akan tahu bahasan-bahasan tersebut ya. Secara umum saja. Yang pertama, kata Imam Syafi'i, beliau memberikan masukan tentang pentingnya menuntut ilmu, dan beliau katakan tidak akan pernah kalian mendapatkan ilmu walaupun sering datang ke kajian, kenal sama ustadz, kecuali 6 ini dikedepankan. Yang pertama yakni hirsun. Yang pertama dzakaun. Dzaka artinya cerdas. Ayo jamaah, kita ngaji yang cerdas. Kan belum ngaji udah cerdas, gimana caranya? Cerdas bukan pinter. Cerdas itu orang yang tahu mau ngapain. Ini kita datang sekarang, kita bersyukur sama kebijakan dari butik Sisesa memfasilitasi tempat. Alhamdulillah hari gini di Jakarta ada tempat yang nyaman gini, agak susah ya, izin Allah kita dapat, alhamdulillah. Nah tolong zakaun artinya orang yang cerdas. Kemari dia tahu mau ngapain ya, kayak kita dulu pernah tinggal di pondok pesantren di zaman kecil. Di pintu gerbangnya selalu ada bacaan tuh, ke pesantren apa yang kau cari. Kita nuntut ilmu juga mesti tahu, ini kita kemari mau ngapain. Ya harus tahu, oh daurah itu apa? Yang dibahas apa? Ustadznya siapa? Targetnya apa? Yang cerdas. Jangan cuma ikut-ikutan kayak bebek digiring. Loh pada mau ngapain? Katanya ada daurah, katanya. Kamu ngapain datang? Temen ngajak, nggak enak, kita bilang enggak. Iya, nasib dah. Kalau udah gini mas sadaqallahul azim lah, tutup buku selesai kalau udah begitu. Jangan yang cerdas. Kita datang mau ngapain? Nggak cuma di sini sih, nanti banyak kajian-kajian lain kok. Ustadz-ustadz yang masya Allah banyak di Jakarta ini. Datengin ke situ mau ngapain yang cerdas. Jangan ikut-ikutan, jangan taklidil a'ma, jangan mengekor secara buta. Sampai nggak tahu di depan ada apa. Jangan. Yang kedua, khirsun. Punya kemauan yang kuat untuk bisa lebih baik ketimbang sebelumnya. Khirsun. Jadi dia tahu memang saya harus punya semangat. Ngaji ini kalau nggak semangat, waduh. Apalagi jam segini paling enaknya apa nih? Selonjor di rumah habis masak. Betul, aduh ya capek deh loh. Ya kalau nggak ada yang ngajak ngopi deh, bantal guling sohib paling kental sama kita. Mendusinnya ntar di Johor. Ya Allah jam berapa ini? Di jam 1 ya. Mana belum Johor lagi, ya Johor ngomongin. Ini kalau kita nggak hirsun, nggak semangat. Ya, saya gitu kalau dari Bogor ke Jakarta jam segini di jalan, astagfirullah lengketnya mata ya Allah. Padahal di sono enak, adem ngeliat gunung kayak dadain dari jauh, masya Allah. Ngapain ke Jakarta tembok mulu? Cuma enggak, memang dunia ini bukan berleha-leha.
Harus lelah. Dunia ini mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat bercocok tanam untuk akhirat. Namanya cocok tanam itu nggak ada yang nggak capek, pasti capek. Ya jadi kalau sampai hidup ini nggak melelahkan, dipertanyakan. Ya kayak kita olahraga, kalau nggak rajin dari muda, usia tua kita capek sama nahan sakit. Tapi kalau dari sekarang kita sudah sehat, nanti tinggal nikmatin hasil sehat tersebut. Ya, kalau keriput sih nggak bisa kenceng lagi deh ya. Dengkul baunya kerakak-kerekek udah nggak bisa balik lagi. Cuma nggak nyusahin orang gitu lah. Ilmu juga sama. Kalau dari sekarang kita sudah nuntut ilmu, di hari tua kita tinggal nikmatin buahnya. Karena ada doa tentang ilmu yang nggak bermanfaat kan, kita minta berlindung kan. Ya Allah Bu, Ustaz Subhan ini dari 100 orang yang jadi teman Ustaz, 70 itu orang tua. Saya deket sama orang tua, saya suka tanya karena saya belum ngalamin setua mereka gitu ya. Mereka tuh berkata, Ustadz kalau di usia kita gini Ustadz, ya Allah banyak penyesalan karena dulu nggak ada yang ngingetin, begitu bahasanya. Kita punya anak juga Tat, kayaknya gitu. Padahal banyak Tat, cuman ya Allah kalau kita lagi butuh nggak ada yang nongol. Dulu zaman dia pada sakit kita tungguin, nggak kedip mata ngeliatin muka dia yang pucet, apa merah lagi, nyamuk nempel kita tahu kita takut tuh nyamuk gitu ya, kita jaga tuh anak apa sehat lagi. Sekarang udah pada gede, udah ngerti bagaimana cari duit. Emak sakit bukan ditengokin, cuma di WA, sapa kila Umi, sapa kila, sapa lo, sapa kila. Emak sakit tengokin, sapa gila. Tuh kan banyak. Nah kan sangat rentan. Yang lakinya begitu. Kita ini udah nggak punya kerjaan Tat, udah tua, udah pensiun, ngandelin anak ngasih, minta malu, kayak nggak ada harga diri. Yang biasa ngasih ke orang udah nggak bisa ngasih. Ya Allah tua gimana, banyak yang berkeluh kesah gitu. Tetapi kalau dia sudah persiapkan dari muda, tuanya jadi diamond, tuanya jadi gali sebuah batang, atau mungkin garu lah bahasanya gitu ya, batang yang mahal, orang bakal cari. Nah itu tergantung hari ini kita, apa yang bisa kita tuntut ya, karena nanti pada akhirnya kita bakal sendiri ya. Kalau masih muda sih ngayal punya rumah yang gede biar bisa ngundang tamu. Tapi kalau udah 70-80 yang dihayalin mah rumah kecil aja sekamar gitu lah, capek nyapunya itu. Diajak ke villa yang mewah juga pengen balik mulu-mulu nih aja, susah balik mulu-mulu ke rumah. Kenapa? Susah naruh minyak angin di jendela atau masa itu makin mendekat, betul lah. Ini mas saya cuma ngasih bocoran doang, pada belum ngalamin, ntar gitu ya. Ada sih yang udah ngalamin ntar. Ya, jadi ini kebayang ya kalau kita nggak semangat nuntut ilmu, makanya hirsun. Yang ketiga ijtihadun. Yang ketiga ijtihad. Ijtihad itu kesungguhan juga, tapi bedanya bersungguh-sungguh dalam bab ijtihad ini karena tahu manfaat yang dia cari. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami kan kuberikan hidayah. Karena begini, kita sholat Bu, kalau nggak sungguh-sungguh jangan ngayal dapat hidayah. Nggak sedikit orang yang sholat dan dia merasa benar dalam sholatnya, kemudian selesai sholat dia paling benar ketimbang yang lain. Ini bahaya nih. Ada orang berbuat sebuah kebenaran kemudian merasa benar, itu bahaya sekali. Karena nggak usah mengaku benar, setiap ritual ibadah dalam kehidupan kita pasti ada bekasnya. Udah nggak usah ngaku puasa. Saya ini alhamdulillah saat habis Ramadan bertakwa Tat. Ya bertakwa. Ya bagus kalau bener. Cuma nggak usah digituin. Kitanya harus tahu orang puasa itu memang la'allakum tattaqun. Nah takwa itu kan punya 3 keuntungan. Yang pertama punya solusi dalam hidup, makhrajan. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhrajan. Orang yang bertakwa itu kan punya yusron, kemudahan. Orang yang bertakwa itu kan punya furqan, kemampuan membedakan yang hak dan yang batil. Sekarang sebulan Ramadan, selesai Ramadan masuk bulan Syawal, ngeluh, ya Allah kerja apa lagi ya? Ini nggak bertakwa. Orang yang bertakwa itu orang yang punya solusi. Sekarang masuk bulan Syawal, bulan peningkatan.
Kenapa kok kondisi batinnya mirip dengan bulan Sya'ban sebelum Ramadan? Ini bukan bulan peningkatan, jangan ngaku bertakwa. Kalau cuma sekedar penampilan doang, siapa bisa berkamuflase dengan penampilan? Makanya kata orang-orang soleh, kita kalau nyari orang baik, bukan di majelis taklim, bukan di masjid, cari di pasar. Kalau di majelis taklim gini mah sama pakai jilbab, kerudung, apalagi sini sih saya sah betul, merek luar betul kan? Orang tahu di tempat hijab di sini gitu ya, semua berhijab. Saya suka bercanda sama orang laki. Kita kalau ngelihat orang baik di masjid agak susah, kenapa? Maling sendal ikut berjamaah. Kalau mau ngelihat aslinya orang selesai masjid, selesai majelis taklim nanti di pasar, coba lihat jujur gak dia, makan riba gak dia, terus di rumah tuh coba. Jangan sampai sama orang tua yang lain baik, sama orang tua sendiri nggak baik. Hati-hati. Karena tidak sedikit orang yang sholat sama mertua nggak akur. Kajian di mana-mana panitia mulu lagi sama mertua. Udah deh, jangan ngomong bertakwa dah. Kalau gitu mah ya mendingan istighfar banyak-banyak ya. Lembutnya sama orang. Ya Allah, insya Allah jazakillah, masya Allah. Sama suami apa sih? Ngaji melaki galak banget, makanya Bu madu yang diminum jangan tawon yang dipepes, jadi galak gitu loh. Ini mau sampai kapan dia begitu? Umur makin kurang bukan makin tambah, walaupun angkanya berjumlah besar, tapi kan makin kurang hakikatnya. Ayo dong bersungguh-sungguh, karena setiap ritual ibadah menjanjikan hasil yang baik, ya, menjanjikan hasil yang baik. Kalau tidak, kita dirugikan karena nggak ada yang menjamin umur kita sampai besok. Hari ini masih bisa berbuat baik. Nasihat dari Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di mengatakan bahwa manfaatkan yang baik yang pernah kau lakukan di masa lalu itu untuk kebaikan hari ini tanpa dihantui kegagalan kemarin dan tanpa dibikin was-was oleh masa depan yang akan datang. Jadilah orang yang optimis, orang yang punya pendidikan mental. Kalau pernah dia gagal dalam satu hal, dia yakin bahwa yang akan datang akan lebih bisa maksimal hasilnya. Karena prinsip dia, kegagalan itu kesuksesan yang tertunda. Nggak ada yang nggak mungkin untuk kita bisa bangkit lagi sama Allah. Masya Allah. Ada seorang anak muda bilang bawel sama mamanya. Karena orang tua tuh kebanyakan nggak boleh ngeliat muka anak, pengen nyuruh aja, betul. Gak usah angkat tangan, saya paham Bu, santai Bu. Saya pernah jadi anak dan udah mau jadi kakek sebentar lagi. Jadi saya paling kadang-kadang saya suka komplain sama orang tua, mah kenapa sih mah orang anak tuh pengen nemuin mama, nemuin abah ya, kangen. Tapi kenapa kalau ngeliat muka kita pengen nyuruh aja awalnya gitu. Saya suka bercanda. Kami seneng disuruh sama mereka, cuman takutnya ada karakter orang yang nggak suka digituin gitu ya. Ternyata ada anak muda yang pegel sama orang tuanya. Tiap datang, kamu kok nggak rapi sih pakai baju? Ya Allah. Duduk juga geser dulu bangku baru duduk. Terus kamu kalau ngeliat kotoran gini-gini, ada aja yang disebut. Aduh, gua nggak nyanggup, cuman babe, gua nyanggup nggak kuat, gitu lah ya. Hingga satu waktu Allah muliakan dia dengan kedewasaan yang menuntut dia mesti bekerja. Ternyata ketika dia dipanggil oleh satu perusahaan yang dia melamar, dia diterima di perusahaan tersebut. Dia bilang, kok diterima? Selamat, Anda kami terima. Kan belum ada interview. Situ belum tahu siapa, baru masuk proposal doang ke perusahaan ini. Enggak. Kami ngelihat dan kami tahu dari tingkah laku kamu dan dari CCTV, kamu orang yang rapi, berpenampilan, ketemu sama orang, duduk nyeret bangku, sampah diambil semua ini. Kok bisa tahu dari CCTV? Kamu jadi baik. Kami terima. Kamu nggak pura-pura. Dia pulang ke rumah orang tua, dia peluk orang tuanya. Ya Allah, bah. Bener-bener bawelnya kalian itu membuat saya diterima di sebuah perusahaan. Kadang-kadang kalau kita mau berhusnuzon, karena nggak ada orang tua yang pengen buruk buat anaknya, gitu kan? Nah ini butuh kedewasaan untuk memahami itu. Makanya ketika kita tahu bahwa nasihat adalah baik buat kita, ayo ijtihad, bersungguh-sungguh. Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kan kuberikan petunjuk, kata Allah.
Sekarang gimana sholat bisa membuat kamu jadi orang yang tanha anil faksa wal mungkar? Bukan cuma nggak berbuat keji, memang mencegah kekejian. Kalau kamunya nggak sungguh-sungguh, kamu harus jadi orang yang patokannya bukan azan, walaupun sholat identik dengan azan. Cuma yang paling baik kan nunggu azan dikumandangkan. Kalau cuma sekedar azan dengar kita sholat, standar orang. Tapi kalau di luar rata-rata menanti waktu azan, namanya intizar. Saya bilang nih, santriwati baru masuk di yayasan kami di Bogor ini. Kemarin kita ada sedikit nasihat buat mereka, ayo kembali ke pesantren. Bukan menunggu bel berbunyi bangun pagi, bel berbunyi mandi pagi, kemudian bel berbunyi makan pagi, bel berbunyi baru masuk sekolah. Jangan, tapi jadilah orang yang tahu kapan bel bakal dibunyikan. Ada istiadat, ada persiapan. Ya. Kayak ustadz juga datang ke sebuah tempat dibiasakan kalau tanpa halang rintang, ya harus datang sebelum orang datang. Itu disiplin diri. Karena sejak kapan kita mengajar? Sejak awal kita datang ke sebuah tempat sebelum kita berkata-kata kita sudah mengajar. Sejak kapan orang tua mendidik kita? Sejak kita tinggal bersama mereka dari pagi hingga bertemu pagi lagi. Kalau pengen lihat karakter orang dari situ. Kapan kita bisa berilmu, belajar ilmu dan masuk orang masyayikh? Lihat bagaimana beliau datang ke masjid, adab akhlak sholat di tengah orang, kemudian sholat, kemudian selesai dia bersalaman, dia tegur sapa semua orang, itu semua pendidikan. Nggak semerta-merta orang bisa jadi seperti itu kalau nggak tahu proses. Ya, masya Allah. Ini buah satu asal bibit dibelinya di sebuah tempat pohon menjual bibit. Tapi kenapa ketika ditanam di lahan yang sama buahnya bisa beda rasa? Bentuknya pun nggak sama. Nah, karena keberkahan Allah nggak datangkan pada setiap petani, kecuali dia berbuat sesuatu yang Allah suka. Tidak sedikit orang nggak memperhatikan ke sana. Kalau cuma tibang nanam, nyirem pohon gede kemudian berbuah, siapa juga bisa. Tapi kan berkah buah yang bakal keluar karena izin Allah ini nggak semua bisa. Orang belajar dengan ustadz yang sama, di tempat yang sama, di waktu yang sama, dengan cara yang sama. Jadinya bisa beda-beda. Satu rahim, anak keluar dari satu ibu, beda-beda. Ya nggak sama. Karena Allah titipkan keberkahan dan ternyata bahasa Allah di yang ketiga tadi, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang ijtihad bersungguh-sungguh, juhdu, akan kuberikan petunjuk. Ayo kita belajar bersungguh-sungguh. Yang keempat, yakni bulghah. Yang keempat, bulghah. Orang kalau nuntut ilmu harus punya modal. Jangan cari gratisan. Ya, heran kalau untuk urusan dunia kita nggak hitung-hitungan ngeluarin dana. Tapi kenapa kalau untuk urusan ibadah kadang-kadang kita mikir-mikir. Padahal kalau dilihat ritme bulan yang Allah ciptakan, gak usah jauh-jauh lah. Bulan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, seterusnya gitu ya. Kita ngomong bulan Sya'ban saja. Ritual ibadah Nabi yang kenceng itu di bulan Sya'ban adalah puasa sebulan. Targetnya apa? Stabilisasi iman. Karena orang yang beriman, orang yang dikatakan kutiba alaikumusiyam. Orang tanya Ustaz Subhan, ini kan mau Ramadan Ustaz. Kemarin Sya'ban tuh. Persiapan kita apa Ustaz menjelang Ramadan? Karena macam-macam gaya orang menyikapi Ramadan. Ada yang persiapannya beli sembako karena takut naik Ramadan. Ada yang beli cabai dikeringin. Ramadan nggak kebeli deh. Gitu. Macam-macam nih. Tapi yang bijak itu menstabilkan iman. Karena Nabi mencontohkan. Tujuannya apa? Semua ritual di bulan Ramadan itu berkait dengan iman. Karena Allah firmankan di 183 Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hei orang yang beriman diwajibkan puasa atas kalian. Betul? Iya, puasa atas kalian. Siapa yang diwajibkan? Orang beriman. Maka Nabi contohkan stabilkan iman. Dilalah nanti masuk Ramadan semua ritual akan ada bekas untuk orang yang beriman. Ya puasa, ya baca Quran, ya bersedekah, ya qiyamul lail, taraweh, sahur, semuanya akan ada bekas. Harapannya apa? Selesai Ramadan masuk bulan Syawal. Syawal artinya peningkatan. Syawal itu artinya peningkatan. Harapan agama ini Islam, orang Islam itu
tertingkatkan dirinya masuk bulan Syawal. Kenapa? Karena habis bulan Syawal banyak bulan yang dikatakan bulan-bulan Allah, bulan haram. Memang Ramadan gak tergantikan pahalanya 7 dibanding sampai 700 kali lipat. 1 berbanding 10 berbanding 700 kali lipat pahalanya kan. Al-hasanatu bi asri amsalihha ila sab'i mi'ati di'fin. Bulan lain gak ketemu pahala kayak begitu, cuma Ramadan. Cuma di bulan lain tetap ibadah sama dan manfaatnya sama. Kalau pahala gak bakal menang sama Ramadan. Nah, kalau kita nggak tertingkatkan di bulan Syawal, kita bakal masuk bulan haram. Bulan haram itu apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Habis Syawal kita masuk bulan apa? Zulqa'dah. Iya, bulan Allah. Kenapa dibilang bulan Allah? Karena isti'dad masuk bulan haji. Memang ada puasa namanya puasa Arafah. Ada puasa sunnah namanya puasa Zulhijjah. Dari 1 sampai 9. Ya, ada Arafahnya 9, 10 gitu kan. Nah, kalau memang iman kita sudah stabil, kita nggak kehilangan Ramadan, ada istiqdat, ada persiapan. Nih Zulqa'dah nih, sebentar lagi nih ya, kita masuk, ada 9 hari lagi masuk Zulqa'dah ya. Itu ada ritual yang harusnya sudah kita persiapkan untuk kita perbuat apa? Berkorban. Ini nggak diperhatiin tiap tahun nih, ngayalnya dibagi daging mulu, nggak ngebagi daging kita. Komplain Pak RT, kita nggak kebagian, kayak dapat cuma tulang doang kan begitu ya. Itu mah tergantung amal soleh. Ya, kenapa sih nggak kita ngayal, kita yang berkorban? Ibu nggak capek jadi korban? Gitu loh. Berkorban deh bu, kalau capek jadi korban gitu loh. Aduh Ustaz, hari gini kambing mahal. Semua mahal bu kalau disebut nilai dan angka bilangannya. Ya, Indonesia ini senang sama angka 0 di belakangnya. Hari gini domba mana ada yang murah, betul kan? Nah, makanya kalau kami sih sejak 10 tahun yang lalu sudah ada usaha untuk tabung korban sengaja ya. Jadi kalau ibu cash mahal, ibu bisa cicil. Ya kalau sehari 10.000, sebulan kan 300.000 ya. 10 bulan masuk bulan Ramadan sebelum masuk Zulhijjah, ibu udah punya duit 3 juta, paling nggak beli kambing bongsor 3 juta bu. Kambing gede maksudnya ya. Tapi kalau kita nggak punya persiapan, nggak pernah ngayal, nggak tahu berapa besar pahala orang berkurban, udah. Ibu menjadi orang yang dikeselin sama yang dagang kambing. Karena tiap tahun cuma muter pasar kambing, cuma nanya doang, beli kagak. Kambing, Masya Allah bang ya, dijual bang, ya dijual ibu, saya gelar kan dijual. Gitu, bang. Ini gede banget, berapa nih bang? Ini 5 juta. 5 juta? Kayak harga Mio, kata dia bilang. Ini yang kecilan berapa? 4 juta. Astagfirullahaladzim, 4 juta bang. Ya Allah bu, merawatnya kagak gampang bu. Nih ibu nanya mulu mau beli, kesel kang dagang tuh. Mau, dananya berapa deh? Nggak usah nanya berapa harga, kita cariin. Saya cuma punya 1,5 juta. Astagfirullahaladzim. No, ada di pojokan deket tembok yang nyender no. Yang lehernya kayak potlot, kayak pulpen bilang gitu. Ya, karena nggak ada persiapan, Tapi kalau ada persiapan nggak ada masalah. Hari gini 10.000 kan bukan sini nilai kita sombong, nilainya ringan buat kita 10.000 kan. Kalau disiplin dimasukin sehari 10 kan sebulan 300, 10 bulan 3 juta loh. Cuma karena kita nggak ada disiplin buat mempersiapkan ibadah, kita berat dengan ibadah. Umroh begitu, tapi alhamdulillah sudah banyak. Saya buka tabung umroh sengaja kan, kita bawa per 2 bulan itu. Kalau mau disiplin yang buka usaha, sehari 50.000, alhamdulillah. Sebulan ketahuan dia punya duit berapa tuh? 15 juta, Masya Allah, Subhanallah. Ya, paling enggak dia punya rezeki 10 bulan punya duit 15 juta, tinggal tambahin kita bisa berangkat. Kalau disiplin bisa. Kok bisa? Karena dia tahu manfaat ibadah. Dan tidak ada yang namanya ilmu tanpa modal. Makanya dia belajar dan dia ngerti apa yang dia punya Allah. Makanya dia nggak merasa milikin dunia. Apapun yang dia miliki, orientasi cuma satu, ibadah. Bagaimana dia berbuat baik dalam ibadah. Dia sisihkan seluruh rezeki dari Allah. Untuk apa? Untuk memaksimalkan kebaikan yang Allah perintahkan kita melakukannya.
Ayo, bulgoh yang keempat, permodalan. Yang kelima, yakni sohbatul ustadz. Dalam menuntut ilmu itu kita mesti berteman. Baik ustadz nggak mengatakan murid ke muridnya, pun murid menganggap guru sebagai teman. Kenapa? Karena memang dalam agama ini Nabi mencontohkan mengatakan sahabat bukan murid kepada sahabatnya. Walakin sahibukum hadza khalilullah. Tetapi sahabat kalian ini kekasih Allah. Makanya dunia mengetahui Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khulafaur Rasyidin semua sahabat bukan murid. Ya, dan Nabi bertontonkan bertemanlah dengan guru. Ayo, kalau memang dia lebih tua, anggaplah dia orang tua, anggaplah dia kakak. Kalau seumuran anggap dia kayak saudara, ya ada bahasa tersendiri. Kalau dia lebih muda anggap adik atau mungkin kayak anak, nggak ada masalah. Cuma ada bahasa ke orang tua begini, ke yang seumuran begini, ke yang lebih muda begini. Ada cara. Ya, tujuannya apa? Supaya berkah ilmu gampang didapat. Sohbatul ustadz yang kelima, berteman dengan guru. Dan yang keenam, tulaz zaman, panjang waktu. Belajar itu nggak bisa sebentar. Nggak bisa sebulan cuma 2 jam, nggak bisa. Nggak bisa seminggu cuma 1 jam, nggak bisa ya. Mulihin, diulang-ulang. Mesti diulang-ulang. Apalagi kita mau masuk bahasan perjalanan hidup manusia nih habis ini nih. Ini waduh, bakal panjang urusan. Ya, kita akan ceritakan tentang alam ruh. Di alam ruh nanti akan masuk ke alam kandungan, alam rahim. Di alam rahim nanti akan masuk alam dunia, alam kehidupan. Alam dunia itu menjadi muqaddimah alam akhirat. yakni awalnya barzah. Kemudian akan bangkit, kita nanti dibangkitkan yaumul ba's, yaumul jam'i, yaumul furqan, yaumul hisab, ada sirat. Ya, kita akan melangkah kepada jembatan menuju surga atau jatuh ke lubang neraka. Masya Allah. Akan panjang cerita, panjang. Lawang kuburan ada yang umurnya 5.000 tahun kok. Berarti kan alam barzah lebih lama ketimbang dunia kan? Nah, ini panjang urusannya. Nah, saya berharap 6 tadi itu menjadi muqaddimah lembaran buku ibu. Supaya nanti kalau ada bahasan-bahasan berikutnya, oh iya ya, kenapa saya ini kok kurang nangkep, lihat yang 6 kepelintir gitu. Jangan-jangan kita memang datang nggak cerdas. Jangan-jangan kita kemauan kita kurang-kurang, atau semangat untuk menggapai sesuatu pun lemah, atau jangan-jangan kita ini cari gratisan kalau belajar, sementara membutuhkan ilmu, pulpen, kertas, apa semua kan, waktu untuk ongkos berjalan semua mesti ada nilainya. Maka siapkan rezeki sedikit buat urusan nuntut ilmu. Ya, kemudian apa tadi? Berteman dengan guru. Coba kalau yang namanya teman kurang lebih. Kadang-kadang sama saudara kita bisa berkelahi, sama teman kita bisa akur. Kenapa? Karena dalam berteman itu kadang mendengar, kadang didengar. Kita bisa akur dengan bahasa teman. Dan yang terakhir, panjang waktu. Jangan merasa cukup dalam menuntut ilmu. Ya, taib. Itu muqaddimah. Sebelum kita masuk kepada materi. Dalam materinya dijelaskan bahwa ada sekilas tentang kehidupan dunia, sehingga jamaah yang Allah muliakan mesti tahu bahwa dunia ini adalah bentuk kehidupan. Karena mungkin waktu yang nggak panjang, saya pakai bahasa sekilas tentang kehidupan dunia. Kalau nggak pakai bahasa sekilas, urusan nyari jodoh aja bisa bertahun-tahun gitu. Belum dapat bengkelahi tiap hari, betul? Belum lagi urusan, udah panjang deh urusannya ya. Gimana nazar, kemudian ta'aruf, khitbah, nikah, berantem, diem-dieman, ngambek, cerai, hulu, panjang ya. Aduh ya. Ya, dalam bab pertama yang kita bahas, kita dijelaskan tentang kehidupan dunia yang singkat dulu nih. Tertulis di surat Al-Hadid ayat 20. Surat Al-Hadid itu surat ke-57 ayat ke-20. Ya, yang bisa nyari cepet bagus, yang nggak bakal cepet nggak usah nyari, catat aja deh ya. Akhirnya kebet johor keberutan. Surat Al-Hadid ayat 20.
ini ayat 20 surat ke-57 ya. Nanti yang ikut daurah hari Ahad di Taman Mini juga nanti ya. Wah, itu juga lebih dasar tuh bahasannya, lirikan matamu. Itu sebenarnya pengen ngebahas tentang masalah fitnah ain, fitnah mata itu ya. Karena nanti ada istilah-istilah perempuan, salah satunya adalah perempuan yang lirikannya tajam untuk sesuatu yang dia tidak miliki. Panjang bahasannya, tapi nantilah, itu hari Ahad besok ya. Surat Al-Hadid ayat 20. Surat ke-57 ayat 20. Allah berfirman gini. Allah berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kama sali ghaisin a'jabal kufar nabatuh thumma yahiju fatarahu musfarra summa yakunu hutaman wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur." Nah, ya, ada dijelaskan di situ bahwa Allah menggunakan bahasa amr. I'lamu, asal katanya alima. I'lamu artinya alima, berilmu, berilmulah kalian. Atau terjemahannya ketahuilah dengan ilmu yang dimaksud. Berarti kalau kita nggak pakai ilmu, kita nggak tahu. Makanya supaya dapat ilmu, yang 6 dipegang tadi. Ya, kalau cuma timbang belajar, semua orang pernah belajar. Cuma nggak semua orang berilmu karena belajar, karena nggak tahu cara belajarnya. Ya, i'lamu, berilmulah kalian dan tahukah dengan ilmu. Annamal hayatud dunya laibun wa lahun. Bahwa kehidupan dunia ini hanyalah laib. Laib itu apa? Laibah, permainan. Laibun wa lahun, sesuatu yang melalaikan. Emang terus kalau udah Allah yang nyiptain dunia bilang dunia ini cuma permainan, dunia ini cuma sesuatu yang melalaikan, terus ngapain kita serius-serius di dunia? Bangun pagi udah nyurong aja. Ngapain apa nyatu tuh alis? Yang begini mah bakal tua sebelum waktunya. Ini kalau buah yang begini mah bakal buah kontet ya, kecil tua gede bonyok sama juga bohong. Udah dibilang dari pagi kita suruh baca alhamdulillah. Ibu kalau bangun tidur baca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Artinya apa? Allahu a'lam. Bu, kata alhamdulillah. Kata alhamdulillah itu bahasa Arab yang diucapkan dengan senyum. Gak ada orang Arab bilang alhamdulillah, alhamdulillah, gak ada. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ya Allah, segala puji milik-Mu ya Allah yang menghidupkan kami dari kematian ya Allah. Senang dihidupin sama Allah, senang. Karena yang dihidupin nangis cuma bayi dan kita bukan bayi, betul? Disuruh bilang alhamdulillah. Banyak riwayat yang menjelaskan mayit dalam kubur itu mereka merengek minta dihidupkan lagi cuma sekedar buat sholat. Nah kita masih bisa sholat, kenapa nggak bahagia? Ayo dong berilmu. Karena kondisi kita di akhirat tergantung ibadah kita di dunia. Nah, orang kalau sudah mati kan udah nggak bisa ngapa-ngapain. Mandi dimandiin, wudu diwuduin, baju dipakein, sholat disolatin. Ini kalau sudah begini selesai semua. Bangkit di padang mahsyar udah nggak pakai baca alhamdulillahilladzi ahyana gitu lagi udah. Itu cuma di urusan dunia. Kebayang kan? Nah, berarti bersyukur dong kita masih bisa bangun pagi. Jangan berkeluh kesah. Ya siapa yang nggak berkeluh kesah, Ustaz? Kita melek di rumah yang kecil gitu loh. Kita melek dikit kasur yang keras. Ya Allah Ustaz, kita melek yang kita lihat dia lagi. Kita melek pagi ya Allah Ustaz, Masya Allah Ustaz. Udah pasti bengulang yang kemarin deh. Udah buat mindsetnya mesti dirubah nih. Ya, yang melelahkan itu memang urusan dunia.
Makanya ketika wafatnya Rasul di bulan ketiga, Urwah bin Zubair datang ke tempat halinya nih. Siapa? Aisyah. Tantenya tuh Aisyah tuh tantenya Urwah bin Zubair, anaknya Zubair, adanya Abdullah. Ini Urwah anak Asma yang paling kaya lah. Saking kayanya dia punya rumah terbuat dari batu giok. Ruminya batu giok. Bayangin, kita pakai satu sombong sekomplek. Betul gak? Ini ruminya giok. Ohang kaya ada, bukan orang lagi tuh dia. Ohang kaya aja. Ya orang biasa, ohang luar biasa kan gitu ya. Jakarta macam-macam nih bahasanya nih. Ya. Iya. Dia datang ke rumah tantenya, dia bilang, wahai tante Aisyah. Kan ini ada majlis taklim Aisyahnya kan. Ini yang majlis taklim Aisyah jangan dikit-dikit nuntut. Ya Allah, anak pengen banget kayak Aisyah ya. Aisyah muda apal 30 juz. Ribuan hadis. Makanya Nabi demen, lu Aisyah mana lu? Aisyah poncol. Tapi ya tersupport lah, ayo ya. Kamu bisa jadi Aisyah baru lah insyaallah ya. Nah, apa? Support itu ya harus. Saya gitu, saya ada yayasan Imam Malik bin Anas di Bogor. Saya sih bawel sama guru-guru. Jangan bangga doang, ada Ustaz Subhan, Yayasan Imam Malik bin Anas. Mesti tahu Imam Malik bin Anas itu siapa ya? Kita namain itu tujuannya apa? Gitu loh. Harus tahu, jangan sampai cuma sekedar pengen semangat. Ya, kan nama doa. Ya, Masya Allah. Duhai Tante Aisyah, aku nggak melihat ada api yang menyala dari rumahmu. Dapurmu nggak pernah ada api selama 3 kali bulan sabit. Maksudnya apa? Nggak ada yang dimasak. Ini bini Nabi. Perempuan-perempuan terbaik yang pernah Allah hidupkan di dunia, para istri Nabi, para sahabiat Nabi. Ditinggal wafat sama suami yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggak ada yang ditinggalin sampai nggak ada yang dimasak. Ya Allah, kita kalau umroh, kita ke museum melihat rumah Aisyah yang sekarang jadi makam Rasul. Masya Allah Bu, itu waktu Nabi masih hidup, kecilnya itu rumah, kalau Nabi sujud mentok kaki Aisyah lagi tidur. Nggak gede itu kamar, nggak ada yang namanya ubin granit apalagi marmer, nggak ada. Boro-boro baja ringan ya. Nggak ada tuh. Tapi dari rumah yang begitu, Aisyah lah yang berkata, baiti, rumahku surga. Ibu kalau dibikin gitu sama suami ibu, ya bakal minta cerai saya yakin. Ya, kalau belum sanggup bikin rumah masa kawin gitu ya. Aisyah tuh. Kenapa? Karena Aisyah itu fokusnya ibadah, bukan dunia. Kalau masalah tempat tergantung Tuhan. Allah mau tempatkan saya dimanapun terserah. Cuma kan saya perempuan. Perempuan kan mutiara, dalam cangkang yang berlumpur pun mutiara, dibikin leontin pun mutiara, dibikin kalung, dibikin gelang pun mutiara. Tujuan mutiara itu untuk hiasan, bukan cuma sekedar punya-punyaan gitu loh. Dia posisikan begitu. Maka dia bilang sama ponakannya si Urwah bin Zubair, wahai Zubair, Urwah bin Zubair, tidak semua makanan dimasak, tidak semua minuman dimasak dengan api. Korma masak tanpa api, susu diperah tanpa api. Ada masalah apa dengan kamu? Karena Urwah bingung, 3 bulan kompor nggak nyala lah kalau bahasa kita, berarti nggak ada yang dimasak. Kata Aisyah nggak ada masalah. Yang jadi masalah kalau saya tidak bisa beribadah. Tuh ukurannya. Ya, jadi jangan salah nih. Orang-orang yang berilmu paham sekali itu. Dunia ini laib, permainan. Dan dia sedang bermain. Dia nggak mau terkecoh dengan permainan. Dia kembalikan pada fungsi hidup yang pertama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Target utama. Bicara kaya miskin itu mah takdir. Terserah Allah mau miskinin kita, mau kayain kita, itu mah hak Allah. Allah yang tahu. Kamu tinggal di lingkungan yang semuanya orang kaya. Ini kalau semuanya kaya siapa yang dibagi? Kalau kasih kamu jadi miskin. Bukan hina. Karena orang miskin itu orang yang nggak ngaku susah. Cuma orang lihat memang dia susah. Lain sama orang fakir.
Ya, memang dia ngaku dia susah. Orang miskin enggak, dia kerja punya penghasilan cuma nggak cukup, dia miskin. Dia miskin. Lain sama orang fakir. Orang fakir serba kekurangan dan dia mengaku bahwa dia fakir di hadapan orang. Ya, Masya Allah, Subhanallah. Jadi betul-betul dia mengerti ini. Sehingga yang dia targetkan tuh ibadah. Karena jadi orang kaya juga kalau nggak sempat ibadah buat apa? Sama panitia, jadi panitia kalau nggak kajian buat apa? Cuma ngiring orang doang. Ya kumpul-kumpul beli, ngaji, duduk bu, Masya Allah ya, duduk kajian gitu loh. Kita kesibukan, saya suka bilang sama teman-teman Rabanian, begitu teman-teman yang lain nih, yang pada bikin-bikin kegiatan, kalian bukan giring orang untuk belajar, semuanya belajar. Hatta ustadznya belajar. Ya, kadang-kadang kita disibukin dengan posisi kita sampai lupa kita pengen belajar. Lowong belajar saja nggak paham-paham. Apalagi pengen ngatur orang belajar, ini muskilah. Ini masalah buat kita. Sehingga akhirnya cuma kesan kita ini orang yang belajar padahal kita nggak punya ilmu. Aduh, sering saya ngeliat kayak begitu. Ya, orang berbuat baik di bulan Ramadan, selesai Ramadan merasa baik. Merasa baik sih boleh, cuma kan kita bisa lihat orang kalau baik sama Ramadan, habis Ramadan kelihatan bedanya. Ya, kalau cuma merasa baik, semua juga bisa merasa baik. Ayo dong berilmu. Maka Aisyah tekankan sekali, di rumah inilah aku melihat sorga. Maka aku katakan baiti jannati. Karena secara fisik memang bukan sorga. Bahkan Nabi mengatakan ma baina baiti wa baina mimbari radatu min riyadil jannah. Bukan rumahnya, tapi antara rumahku dengan mimbarku itu kan taman sorga. Ya, proses masuk ke sorga lewat taman tersebut. Makanya yang umroh kalau ke Raudhah nggak ada tahiyatul Raudhah. Ya, sholat sunnah yang pahalanya 1000 kali lipat Nabawi, bukan Raudhah. Kadang-kadang main umroh aja gak nanya sih mau Ustadz ya. Cuma status doang gue umroh gue ini gitu. Masalah Raudhahnya nggak paham gitu ya. Nabawi itu 1000 kali lipat ketimbang masjid lain, dan Raudhah itu bukan masjid, cuma bagian dari masjid. Sekarang seperti makam Nabi bukan masjid, cuma bagian komplek masjid. Ya, makanya kalau orang berilmu tentang Raudhah nggak ada yang berebut, karena datang cuma berdoa, kemudian selesai sholat di Nabawi. Ini berebut sampai belaga salam takut diusir. Sampai temen nanya, lu sholat banyak amat, sholat apa? Gue sih sholat aja. Lu sholat aja, sholat apa? Ada sholat duha, tahajud, witir, sholat aja. Sholat apa? Tuh kayak gitu aja banyak di kita loh, banyak karena nggak paham. Ya, makanya sih kalau udah dibawa jamaah umroh tiap 2 bulan sekali belajar. Saya bilang sama teman-teman ada saya yang atur travel, kalau nggak ada belajarnya, Ustaz Subhan nggak mau bimbing umroh. Karena tujuan kita selain ibadah kita belajar, dapat ilmu gitu loh. Sayang di 2 negeri Haramain kita nggak dapat ilmu, sayang gitu loh ya. Ya ingat ya, laibun walahun. Ini hidup ini laib, permainan. Jadi kalau hidup ini permainan, ya udah jangan serius-serius banget, tapi main yang cantik, main yang bagus. Kalau memang tujuan Anda main, pertontonkan permainan yang bagus. Anda ingin bermain di taman-taman sorga, ayo bermain dalam masjid, majlis taklim di taman sorga. Tapi ada caranya apa? Bawa pulpen, bawa pensil, tulis, bawa kertas. Qaidul ilma bil kitabah, ikat ilmu dengan tulisan. Jangan mudah ngedenger. Paham nggak? Mau ganti channel jadi orang betul. Oke, paham, heran. Akhirnya yang pinter ustadznya ngulang-ngulang terus. Iya bu, tulis. Ibu mesti punya catatan, malas nulis ketik. Ibu kan kalau lagi ngerumpi di WA cepet banget. Tak gitu. Sekarang tulis, tinggal disingkat-singkat doang, ya Allah. Sebab kita harus begini, SBB, KT, HRS kan itu bisa gitu kan. Short message gitu ya.
Nanti ibu ngomong ke anak tuh enak, ada dalilnya gitu loh. Karena toh pada akhirnya ilmu itu kan ku anfusakum wa ahlikum, dirimu, keluargamu baru yang lain. Nikmatin agama nih, masya Allah. Laibun, ayo main cantik. Kalau ibu jadi ibu rumah tangga, bermain-mainlah di rumah ibu dengan permainan yang cantik. Kenapa? Ibu rumah itu sorga, bu. Bermainlah di sorga. Karena ibu tuh bidadari. Bidadari ya di rumah. Waqarna fi buyutikunna. Sebaik-baik perempuan itu kan yang paling betah di rumah. Sebaik-baik perempuan yang paling betah di rumah. Gak usah nengok-nengokan gitu ya. Di rumah itu ngapain di rumah? Ya ngapain rumah ngapain gitu. Ngaji mau ngaji, tahu sebaik-baik perempuan di rumah, ngayap mulu ngayap. Bukan nggak boleh bu, boleh. Kita di rumahnya sumpah, betul nggak? Ibu kajian pagi boleh deh, janjian sama teman punya circle kajian. Ini ada 2 majelis taklim mulia nih ya, dari apa yang hadir di sini. Ikutin circle mereka. Ada kajian tuh ntar tuh jam 7 sampai jam 9.30 kajian pagi biasanya tuh. Kayak kita di Al-Azhar kan gitu kalau pagi di Al-Azhar ya. Nah, ntar 9.30 ada lagi tuh sampai Johor tuh. Tanya lagi, habis Johor ada lagi gak? Ada lagi ntar, habis asar. Terus ada lagi sampai maghrib. Kata temen, rumah kita di mana ya? Udah muter mulu nggak pulang-pulang. Jangan kebanyakan bu, sampai mabok ngaji bu, mabok ngaji ini sampai pusing ya Allah ngaji lain. Pilih waktu yang asik. Karena ada orang yang enak belajar pagi, ada yang enak belajar menjelang siang, ada yang asik siang, ada yang asik sore. Yang asik buat kita, nggak usah semua dihabak dimakan, nggak usah. Semuanya dilaat, dia nggak bakal kenyang, kita nggak bakal bisa. Pilih salah satu, bu. Hidup ini permainan, main cantik bu, yang asik gitu loh ya. Hatta ustadz ngajar, saya kalau ada ustadz ngajar tegang, kenapa itu orang gitu loh. Lawang memang santai, dibawa santai, tapi kan kena. Karena kalau sampai kita tegang menyampaikan ilmu dan yang disampaikan itu merem di pojokan, lu ngapain ngomong tak? Ajak bermain orang supaya nggak ngantuk. Karena ilmu ini kan masya Allah ya. Tapi tetap ada yang ngantuk, Ustaz. Ya ingetin, bangunin. Alhamdulillahilladzi. Doa bangun tidur. Kalau ada yang nggak tidur cuma angop mulu. Ingetin, Bismika Allahumma amut wa ahya. Dapat pahala bu, dapat pahala bu. Ya, jadi saling ngingetin aja begitu. Laibun, permainan. Ya. Walahwun, sesuatu yang melalaikan. Ini dunia bu, melalaikan bu. Dunia ini melalaikan. Ibu urusan handphone aja bu, urusan handphone aja. Ibu nonton IG yang cuma semenit, yang bikin ibu ketawa geli, nggak berasa. 1 jam, betul nggak? Masya Allah. Itu 1 jam kalau ibu ngaji bener 1 juz bu. Ini handphone, innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya Allah. Kita buang orang berebut. Kita pakai ngeselin nih handphone, nih fitnahnya masya Allah bu. Apalagi sekarang ada apa mirror tuh ada yang muka bisa jadi putih jadi hitam tuh diapain tuh? Filter kamera. Sampai ada ibu-ibu foto sama anaknya di setting kamera, kita foto mulu. Giliran lupa aslinya ini siapa nih? Ini lu, cuma lupa mukanya. Biasanya bagus mulu. Ini fitnah bu, ini fitnah. Sampai tidak sedikit orang tua lupa muka anak lupa muka orang tua nih handphone bu. Ini masya Allah bu. Bukan musingin orang tua ke anak ke orang tua, Ustadz dibikin pusing gara-gara ginian. Banyak emak-emak curhat, ya Allah Ustaz, anak saya udah di pesantren Tat, tapi kalau pulang liburan Tat matanya di handphone mulu Tat. Tat gimana nih Tat ngomonginnya? Ngomonginnya gimana? Anak-anak situ nggak mau yang pusing kata Ustaz. Anak saya kok nggak gitu-gitu amat gitu kan? Ya tetap anak sekarang kan demen handphone, memang
dunianya handphone, apalagi banyak kegiatan pelajaran dengan handphone kan. Nah, tapi ya tetap hukum asalnya dibatesin. Ada akhlak, ada adab yang dipertontonkan. Kalau orang tua manggil, tolong tatap wajah orang tua. Dan kita juga biasain kalau dekat anak jangan buka handphone. Anak mah gimana contohnya kan? Ya Allah bu, anak mau duplikator bu, gimana yang dilihat? Dia bilang, ma aku pinjam handphone, kita lempar nih anak, makasih ma, kita lah, ma makasih ma gitu ya. Besok kita bilang, nak pinjam handphone ma, dilempar lagi nih ma, gue udah lempar gitu kan? Karena yang dicontohinnya begitu. Anak mah gimana contoh? Ini melalaikan sekali, banyak keburukan terjadi. Ya apalagi kita bicara rumah tangga nanti. Hidup dalam keluarga itu kan kita membuat sebuah tontonan yang menuntun. Ya suami membuat tontonan menuntun pasangannya. Pasangannya sebagai pendamping hidup suami menjadi madrasah buat anak-anaknya. Kalau si ayah buka sepatu, buka kaos kaki diletakkan di tempatnya, anak ngelihat besok bakal niru. Tapi kalau orang tua buka sepatu main lempar sono lempar sini, anak bakal mirip. Orang tua ya, saya punya kebiasaan nih karena saya anak pondok dulu ya. Sampai sekarang walaupun saya sudah punya istri, punya anak, saya kalau habis makan pasti nyuci piring. Kebiasaan sudah susah. Tiap bangun tidur saya pasti rapiin spray. Kebiasaan sudah susah jadi tabiat ya. Itu bisa nurun ke semua anak. Karena itu yang dia lihat, padahal kita nggak pernah suruh. Nggak pernah suruh sama sekali. Demi Allah, tidak sekalipun saya suruh anak saya pakai kerudung, pakai jilbab. Tapi mereka tahu ayahnya berteman dengan ummahat perempuan yang ngaji ya, istri teman yang soleha, semua pakai kerudung, semua pakai. Simple ketika saya tanya, kamu yang nyuruh pakai kerudung panjang ini siapa sayang? Ya nggak ada yang nyuruh, cuma kan kalau mau ketemu Buya kan harus begini. Anak begitu gitu loh. Dan ini pun pelajaran buat kita. Wow, berarti ternyata memang anak mantau kita bukan tidak. Bahkan saya meminta izin mau pakai niqab gimana Bu? Ya pakai, nggak apa-apa, nggak pun nggak masalah karena nggak wajib hukumnya. Tapi kalau kamu nyaman pakai, itu lebih baik. Saya nggak harus saklek sama anak, nggak, karena memang dikembalikan ke hukum asal. Hatta yang anak lagi begitu kelas 2 SD makan dia cuci walaupun ada pembantunya. Karena tergantung kebiasaan. Ini yang mesti kita terapkan dalam kehidupan kita. Sadar nggak sadar, saya berbagi karena saya pikir saya juga lagi belajar sama dengan jamaah sekalian. Ayo kita berbagi sebuah tontonan yang menuntun. Ya, kita berangkat pagi, pulang sore tiap hari. Ya kenapa sih harus ninggalin kami tiap hari Bu ya? Nggak lelah berangkat pagi pulang sore, capek dong. Masa nggak capek? Ya lelah dong ya. Cuma rezeki itu kalau pengen berkualitas mesti ada keringat yang kita keluarin. Kita nggak kemana-mana pun rezeki datang. Rezeki sama maut mirip sayang. Bilang ke anak. Ya, kita nggak minta datang tuh maut. Rezeki juga sama. Tapi kalau pengen berkualitas, tungguin tuh kematian dengan cara jihad, dengan cara beramal soleh. Cari tuh rezeki dengan cara keringat yang halal. Baru kita punya karakter anak-anak yang hebat. Ini penerapan kayak begini ini pendidikan tanpa buku. Kenapa? Tontonan yang menuntun. Ya. Istirahatnya kita ya buka handphone. Anak curiga, Buya juga baca handphone, diemin duduk sini. Dan ngulang hafalan kita kan. Karena kan banyak sekali di dalam ini aplikasi tentang Maktabah Syamila, Maiso atau apa, banyak bukan tidak. Jadi kalian nggak bisa lepas dari handphone sayang. Tapi isinya yang penting. Ada apa di situ? Duduknya kalian ya belajar. Kenapa? Waktu yang kalian punya ini titipan Allah yang bakal ditanya. Summa la tus'aluna yawma idzin. Ya, durasi kebaikan yang kita rutinkan ini membuat contoh yang baik. Tapi kalau anak tiap melihat kita lagi ngegoler di sofa, di ubin cari adem, di kasur kayak orang berenang gaya bebas, Masya Allah. Anak nggak ngomongnya nyeletuk, hatinya mah bergumam sambil ngomong, mak gua ngembrek amat kayak tobok basah kata begitu. Di mana aja ngembrek gitu loh. Nggak ada aktivitas, nggak ada kreativitas. Yang kesian kalau punya anak perempuan nanti Bu. Karena anak perempuan itu kan dinikahi karena 4. Yang pertama limaliha, linasabiyah, lijamaliha, fasabridhat, ini tadi batiadak. Perempuan dinikahi karena yang pertama tuh hartanya. Bukan anak orang kaya banyak harta. Perempuan kaya, perempuan yang multi talent.
yang memang laki ngelihat dia tuh terinspirasi untuk jadi orang hebat. Kayak Asma dengan Zubair. Zubair orang miskin di hari tuanya jadi sahabat yang paling kaya di antara sahabat yang kaya. Kenapa? Melihat Asma yang betul-betul anak orang kaya yang rajin bekerja. Saking rajinnya nggak ada kata capek. Hamil 9 bulan bawa makanan ke atas gunung Gua Sur. Nabi sama abahnya lagi ngumpet di atas. Lihat Asma, Masya Allah. Makanya laki ngeliat kayak gitu malu kalau males. Lawang bininya rajin. Itu perempuan yang begitu yang dicari, bukan perempuan yang ngembrek kayak topo basah di pojokan ngembrek. Lihat handphone ngecek mulu. Mau jalan bang? Ya udah hati-hati ya. Baru 2 menit udah ngecek lagi. Di mana bang? Depan rumah. Lu masih cek juga. Hawanya ketakutan, ya laki diambil orang, Masya Allah. Akhirnya hilang fungsi, hilang kemuliaan. Karena lupa hidupnya tercipta bukan buat jagain orang, harusnya buat beribadah. Ya kalau sudah selesai minta izin, nanti kalau kamu kerja sih minta izinnya saya mau kajian buat nambah ilmu. Enggak apa-apa, laki yang baik pasti ngizinin. Pulang nanti melayani, dapat banyak sekali kemanfaat kehidupan dalam kehidupan dia gitu ya. Iya. Wazinatun. Dunia ini zina, perhiasan. Apalagi perempuan, almar'atu sholihatu zinatul hayatid dunya. Perhiasan dunia. Yang namanya perhiasan tentu hukum asalnya itu mahal dan enak dilihat. Kehidupan memang hukum asalnya begitu. Makanya ketika dijelaskan tentang puncaknya agama adalah jihad, wa dirwatu sanamihi al jihadu fisabilillah. Puncaknya agama tuh jihad. Jihad. Wal jihadu fisabilillah bi amwalikum wa bi anfusikum. Puncaknya agama tuh jihad. Dan jihad yang paling utama dengan harta. Di situ kita harus jadi orang kaya. Bukan berarti komplain kalau miskin. Ya kerja keras jadi orang kaya. Kenapa? Tujuannya buat jihad dengan harta. Jihad dengan harta tuh yang paling utama. Bukan buat sombong ya. Saya sering kok sampaikan ke beberapa kajian. Kita punya nabi dianggap miskin, salah. Nabi Muhammad nabi yang kaya. Karena apa? Ghanimah itu milik Allah dan Rasul. Budaknya banyak. Ya, Nabi kalau nggak kaya bininya nggak 9, dicukupin sama beliau semua. Cuma beliau didik keluarganya qasdu. Apa qasdu? Sederhana. Al qasdu fil fakri wal ghina. Sederhana, kaya nggak mentereng, miskin nggak kelihatan tuh Nabi. Bahkan beliau doa sama Allah, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qut. Ya Allah, berikanlah rezeki keluarga Muhammad sekedar saja. Dia minta keluarga Muhammad itu nggak kaya, sekedar saja. Makanya kalau ada yang ngaku turunan Nabi terus kaya, ini nggak masuk doa Nabi kalau udah begini. Ya, kalaupun betul dia kaya, dia akan sederhana hidupnya dan dia akan berjuang dengan harta. Makanya keluarga Nabi nggak pernah minta sumbangan, haram makan sumbangan, haram makan zakat. Itu keluarga Nabi. Kenapa? Terlahir untuk memberi, bukan diberi. Jadi kalaupun dia mungkin kaya, ya, tapi dia berpikir bagaimana hidup sederhana untuk berbagi sama orang. Makanya keluarga Nabi dari dulu tinggalnya sama masyarakat biasa, berbaur mereka. Karena nabinya kan nggak bisa dibedakan mana nabi mana orang biasa. Dulu Arab Baduy datang ke majelis Rasul, Nabi lagi ngajar, tuh Arab tuak pinggang nanya, "Waina Muhammad, waina Muhammad, mana Muhammad, mana Muhammad?" Segitunya, kenapa? Muhammad saru sama jamaah. Sekarang kita mau ngeliat RT aja kelihatan, apalagi RT yang kopiannya merah no, apalagi RW no yang bajunya baru no. No kalau lurah yang pakai sarung cap gajah tepar no, pojokan gitu. Itu apalah. Nabi nggak kelihatan karena qasdu, hidupnya sederhana. Gitu ya. Iya. Wazina, hidup ini perhiasan. Wa tafakhurun bainakum. Wa tafakhur itu bermegah-megah. Hukum asal hidup ini bermegah-megah. Jadi kalau kamu pengen nggak terkontaminasi kehidupan, kontrol diri. Kamu hidup bermegah-megah atau tidak? Kamu cuma berdua, suami istri, keluarga nggak banyak, ngapain bikin rumah gede-gede? Suami istri, anak 4, berenam, pembantu 1, supir 1, 2, 7 orang udah ya. Itu ngapain piring sampai 12 losin? Itu gelas, itu apa? Mubazir. Ini gelas bukan dipajang, dipakai. Buat tamu, Tat. Buat tamu, kapan ada tamu? Pagarnya tinggi banget, orang malas masuk, betul?
Hati-hati, itu yang kamu pakai buat beli perabotan rumah tangga itu duit siapa? Duit Allah. Allah bakal tanya, kamu beli sesuatu manfaatnya apa? Makanya niat dari awal. Kalau niatnya investasi lain. Ini keramik 5 tahun lagi gelas ini bisa sekian harganya, semangga silakan dibeli. Ya. Atau mungkin apalah sekalian jadi pajangan yang bakal mahal lain. Tapi kalau memang dibeli buat dipakai untuk makan dan minum, ya sederhana aja kali. Tanah juga begitu sama. Jangan main beli, kepake juga enggak, cuma jadi padang ilalang, jadi sarang ular. Beli buat masyarakat bekerja, gara-gara kita bermanfaat banyak hal. Boleh. Niat dari awalnya apa niatnya? Hidup ini tafakhur. Wa tafakhurum bainakum, bermegah-megah di antara kalian. Wa takasurun fil amwali wal aulad, atau mungkin ya ini tentang berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Dikasih bocoran nih, kamu harus berilmu, hati-hati. Warna hidup itu ya ini, dimana orang bangga dengan kemegahan yang dia punya. Saya pernah diundang ke satu rumah yang gede banget tuh rumah, ya Allah. Pintunya aja kayak tuh satu pohon gede kali tuh, dibikin pintu tuh gede amat. Sampai pintunya aja 3 meter lebih. Saya bilang, lebar nih, saya gede, ini masih kecil ke tuh pintu. Saya bilang, ini orangnya segede gimana bro? Saya bilang sama asisten nih, segede gimana? Ntar aja lihat, lah yang keluar kecil banget baru, saya bilang. Sampai ke rumah Liliput. Saya pikir orangnya gede nih. Terus ngapain sih gede-gede kayak gini kalau dibikin jadi 3 pintu, orang miskin kebagian punya pintu tuh. Ya. Ayo dong. Tapi kalau dia memang pengen investasi lain cerita ya. Dia buat untuk dijual lagi misalkan, nggak apa-apa. Tapi kalau bakal cuma buat bermegah-megah, ini dunia. Wa takasurun fil amwali wal aulad. Senang dengan mobil, dengan harta yang banyak, semua yang serba mewah. Itu takasur fil amwal. Berbangga dengan jumlah bilangan anak. Emang dunia begitu. Nggak ada orang tua nyeritain anaknya kecuali yang baik-baik. Ya. Tapi yang jadi permasalahan itu anak udah gimana ibadahnya. Sejak awal kita menikah, kata Nabi, bocorannya apa? Fa inni mukassirum bikumul umam yaumal qiyamah. Aku itu harus bangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat karena pernikahan kalian. Laki-laki, tazawadul wadudul walud. Kamu kalau mau nikah, cari perempuan yang penuh cinta dan banyak anak. Nabi yang ngomong nih. Cari perempuan yang al-wadud. Al-wadud itu rasa maklumnya tinggi. Ya ini dia tahu suaminya itu tempat dia mengabdi. Sampai diamsalkan, kalaupun suaminya bikin dia kecewa dengan usaha yang telah dia maksimalkan menjaga rumahnya, dia letakkan tangan di atas tangannya. Hadhihi yadi fi yadik, la adzuku ghamdan hatta tardah. Wahai suamiku, udah aku nggak pengen tahu siapa yang salah. Tapi kalau kamu datang cemberut kayak begini, di rumah yang sudah kurapikan, kubersihkan, ini tanganku di atas tanganmu. Pukul. Aku nggak bisa nyaman tidur sampai kamu ridho. Kalau ada langka tuh barang benar-benar. Limited edition. Kalau ada sih masih mau lagi yang begitu benar. Udah langka dah. Susah nyarinya dah ya. Ini kasih bocoran orang dulu tuh begitu. Ya, orang dulu begitu. Kenapa? Karena dilihat pintu sorga. Sama laki-laki ngelihat perempuan juga sama. Dia lihat pendamping hidup, dia lihat madrasah buat anak-anaknya. Nggak lagi tampang yang dia nomor satukan. Yang dia kedepankan fasfar bidati din taribat yadak. Makanya jangan heran kalau laki-laki sudah nikah dengan perempuan secantik apapun, ketika sudah berumah tangga, sudah punya anak, suami pulang safar, bini dandan secantik apapun, suami datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, anak mana? Langsung anak. Nggak disebut tuh muka ada biru, ada merah, ada kuning, nggak disebut. Anak mana? Anak. Lu mau udah cakep dari dulu, anak gue melihat bu amis gak gitu loh. Jangan emaknya dandan sampai kayak orang-orangan toko, anaknya bu amis kayak cumi dicuek. Ya Allah. Anak bu dandanin, bapaknya mau lihat. Anak didik sekolahin bu, ya. Hoi, anak sekolahin. Gelang ditebelin, ya. Ibu madrasah, ya.
Kita berumah tangga pengen punya aset, nggak ada bekas tuh anak buat kita nggak ada bekas. Kita suami istri ada bekas, anak nggak ada bekas. Ya, waladin soleh yad'ulah. Kompak mendidik anak jadi anak yang soleh gitu loh. Jadi bukan tafa wa takasur fil amwali wal aulad, bukan cuma bangga dengan jumlah harta dan anak. Anak siapa? Umat Muhammad bukan. Ini tiap kita pulang lihat anak pagi merem nggak ada yang melek. Ini nggak ada yang melek pagi nih. Masya Allah, kira listrik doang mati, anak semua mati kalau pagi. Ya kan hari libur, dibelain anak tidur pagi. Dengerin ya, pagi itu haram tidur. Nabi doakan barik li ummati fi bukuriha, berikan berkah pada umatku di pagi hari. Gimana rumah tangga ini mau berkah kalau pagi semua mati? Gak ada kehidupan. Harusnya ada kehidupan. Ya, barik li ummati fi bukuriha. Harus bergerak pagi. Ya suaminya bangun sebelum subuh berangkat ke masjid. Istrinya bangun sebelum subuh merapikan tempat. Selesai suruh pulang tuh kayak masuk ke sorga lagi gitu. Bangkitkan orang di pagi hari. Berkah itu pagi. Makanya ulama mengharamkan anak-anak tidur pagi. Haram hukumnya. Ya. Bahkan dimulai semua usaha di pagi hari. Masya Allah. Jadi berkah yang dicari itu berkah. Karena kan kita berumah tangga. Doa ke pengantin apa? Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama bainakuma fi khairin kan? Barakah. Keberkahan lak milikmu, barakah alaik, dilimpahkan berkah atasmu, jama bainakuma fi khairin. Allah kumpulkan kalian dalam kebaikan. Doa berumah tangga bukan panjang jodoh, banyak anak, banyak rezeki, bukan, berkah. Dan berkah itu pagi. Maka awali keberkahan rumah tangga kita dengan bangun pagi. Terserah caranya, mau diubrak tuh anak, mau dipukul supaya melek, jangan sampai berdarah. Atau mungkin memang kita bikin suasana di mana pagi itu ceria. Insya Allah gampang kok. Yang penting tidur cepat, bangun pagi pasti. Tapi kalau sudah nggak disiplin, tidurnya sudah malam, jangan ngayal bangun pagi. Susah banget anak-anak bangun pagi. Ya iyalah bu, normalnya anak kan 8 jam. Kalau tidurnya jam 12 malam, ya jam 8 pagi baru seger. Coba suruh tidur jam habis isya, jam setengah 9, jam 9, insya Allah jam 4 melek. Anak, kalau kita sih nggak nunggu 8 jam. Bagi pala 4, pala 5 kayak kita begini kan, sejam aja kadang kita bangun lagi. Gampang bener kita udah bangun. Ya, itu amsal. Kama sali ghaisin a'jabal kufar nabatuh. Dan kehidupan dunia yang diamsalkan sebagai permainan, sesuatu yang menyia-nyiakan, perhiasan, bermegah-megah dengan apa yang dimiliki, bangga dengan jumlah bilangan harta dan anak. Kama sali ghaisin a'jabal kufar nabatuh, kata Allah, persis mirip sama orang-orang kafir yang pelesiran ke atas gunung, ke puncak, itu ke puncak ya. Orang kafir juga ke puncak kan ngadem. Di puncak ya sunnahnya, sunnah alam ini kalau habis maghrib atau habis asar hujan Bogor. Ya. Selalu hujan dan itu nikmat sekali. Dan banyak non muslim ini yang nggak tahu dalil Quran dan sunnah, takjub dengan suasana itu. Nikmatnya hujan, lihat kabut turun, hawa yang sejuk ya. Kama salil ghaisin a'jabal kufar nabatuh. Bulan kemarin kita datang gersak loh, sekarang hijau ya, gitu ya. Itu mereka takjub. Kayak kita kalau lagi di Arab ke Taif. Musim kering ke Taif kan batu semua. Coba musim hujan, kita ke Taif ya, hijau semua. Ampun jadi sosial media, lihat Mekah hijau, Mekah ini ya memang musim hujan, gitu kan? Ya, dia masih sensitif, rumputnya gampang tumbuh. Intinya banyak orang takjub dengan kehidupan dunia. Tapi kan Allah bilang ghais a'jabal kufar. Ya ini kayak hujan yang sebentar bikin hijau. Indahnya hidup itu sebentar. Sittin wa sab'in. Cuma 60 70. Kalaupun kita mulai kaya umur 30, paling tinggal 6 kali pemilu lagi. Ya kan cuma 30 tahun, 60 ke sono sebanyak-banyaknya duit udah nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, udah lain lagi kan. Nikmatnya hidup antara 30 sampai 50 lebih dikit lah. Kalau udah mulai 60 ke sono, udah gigi udah permisi atu-atu ya. Assalamualaikum, dah. Ada bilang jazakallah, jazakillah gitu. Gigi udah izin sama kita, udah
seenak apapun makanan sudah tinggal hayalan, ya kan? Kama sali ghaisin ajabal kufar nabatu. Thumma yahiju fatarahu musfarra. Kemudian lihat, hijau sebentar, kering, hijau, kemudian menguning. Sumayakunu hutaman. Kemudian kayak batang kering yang gampang kebakar. Sebentar banget. Kayak seumuran jagung cuma 70 hari. Ya, kayak sekarang kita nih musim Idul Adha nih, kita kan sudah nyetok kambing. Ya, itu udah kita stokin, teman-teman yang sudah nabung korban atau yang masih mau cicil silakan, sudah disiapkan. Itu tanah kita semua isinya odot dan jagung. Karena jagung itu umur 70 hari. 70 hari panen, buah diambil, kulit dan daunnya ini dipakai buat makanan hewan ternak tersebut. Ya, sebentar sekali. Summa yakunu khutaman. Nah, setelah itu wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Tinggal di akhirat nanti nih, yang sebentar dunia, yang sebentar cuma sittin wa sab'in, ya. Itu akan menjadi penyebab baik buruknya kita di akhirat. Muqaddimahnya wafat. Alam berikutnya kita bicara wafat. Imma su'ul khatimah, imma husnul khatimah. Wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratu wa ridwannya minallah. Ya, tinggal dua kemungkinan di akhirat nanti, azab yang pedih atau ampunan di mana Allah ridho dengan kehidupan kita. Ya, yang paling banyak ya ini azab yang pedih. Kenapa? Karena orang terjebak dalam kufur nikmat. Ya, nikmat yang dia dapatkan di dunia nggak bisa dia manfaatkan buat menghasilkan kemuliaan yang banyak. Azabun syadid yang sering terjadi yakni kufur nikmat. Banyak orang kalau mau introspeksi diri, zaman dia susah dekat sama Tuhan. Stabil lagi nggak susah lupa sama Tuhan. Banyak di kita. Saya nggak tahu dunia perempuan, tapi kalau dunia laki saya merhatiin banget. Saya ini ngajar sudah 20 tahunan ya di Jakarta ya, dari tahun 2002 ya, 22 tahun ya. Itu berarti merhatiin banget teman-teman yang hijrah, kemudian jadi ke agama, ekonominya susah, stabil, sekarang mulai kembali gaya dengan gaya yang dulu ya. Yang tadi sudah cingkrang, udah stabil ekonominya, nggak lagi dipotong tapi digulung, udah mulai itu. Ya, penampilannya sudah nggak syar'i walaupun ada bekas syar'inya, masya Allah. Banyak orang yang kadang-kadang justru ketika dia susah dekat sama Allah, ketika senang lupa sama Allah. Apalagi kondisi bisnis disesuaikan dengan penampilan sunnah. Kalau dulu itu ya memang celana dipotong, kalau sekarang kan celana dibuat untuk bergaya bak dipotong gitu kan. Nah, ya. Kalau dulu saya suka tanya sama ibu saya mah, kenapa sih orang dulu kerudungnya nggak ada yang syar'i? Ya Allah kan, kerudung syar'i zaman dulu di mana yang jual? Kita yang mau beli jauh harus ke Tanah Abang dulu, itu pun naik mikrolet, kadang-kadang naik oplet yang ngantrinya panjang bener katanya. Di sana cuma 1-2 yang dagang. Kalau sekarang kan kerudung di mana aja orang dagang, gampang didapat. Ya. Tapi bobotnya beda sama orang dulu yang berusaha dapat dengan lelah, ketika orang sekarang yang gampang. Kan begitu bahasanya. Iya, iya, mereka orang-orang yang kufur nikmat, diberikan banyak kemudahan, malah susah. Ya Allah, kita ngalamin zaman di mana nggak ada kulkas, tapi nggak pernah ada makanan basi. Lawang beras nasi kalau dimasak nggak habis, pagi kalau nggak dibikin nasi goreng dijemur ditampah, betul? Kita nanya tuh apaan mah ditampah mah? Nasi bekas malam, ngapain? Kering daripada basi kita keringin. Mau diapain? Mau digoreng. Jadi itu rengginang, betul? Nggak ada yang kebuang. Bosan mah rengginang mulu, besok jadi gipang dipakein kacang, betul? Gampang banget orang dulu tuh. Makanan nggak ada kulkas, dicampur pagi-pagi dikeringin jadi oblo-oblo. Oblo-oblo semuanya nyampur, ada tahu, tempe, orek, ada nangka. Oh, masya Allah, pakai bawang goreng, sedap bener. Nggak ada yang basi. Di zaman serba minimalis, hasilnya maksimalis. Sekarang kulkas di setiap rumah ada, ya, tapi cuma jadi tumpukan barang kemarin yang nggak kemakan, jadi sarang makanan di situ, penyakit isinya semua. Dulu di saat kompor masih dicolok, ya Allah, itu makanan beres semua dimasak, nggak ada yang dibeli.
Sekarang kompor punya, udah nggak usah dicolok, pakai listrik, bisa masak online ya. Masih lupa nyuguhin laki, ya Allah laki belum makan, astagfirullahaladzim. Ya beda, bobotnya beda. Ya, makanya dibilang kufur nikmat. Wa maghfiratu minallahi wa ridwan. Atau mungkin Allah ampunkan dia, karena mungkin dia sadar diri sebelum datang kematian dia mohon ampun sama Allah. Ya, dia gapai keridhaan karena manusia nggak ada yang sempurna. Ya, yang dikhawatirkan tersilap kita dengan kehidupan dunia. Makanya dibilang wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Ya, itu sekilas tentang kehidupan dunia. Hati-hati nih. Nah, ya. Masuklah kita kepada bahasan berikutnya tentang surat Al-Imran ayat 14. Al-Imran ayat 14, ya, Allah berfirman, Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwama wal an'am wal hars dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Surat Ali Imran ayat 14, surat ketiga ayat 14. Allah berfirman, Zuyyina linnas, karena zina tadi perhiasan ya. Zuyyina linnas, diperindahlah pandangan manusia. Hubbus syahwat minan nisa'i wal banin, terhadap kecintaan dengan apa yang dia ingini. Hati-hati ya. Dulu kita di alam roh pernah berjanji sama Allah. Ketika Allah bertanya, Alastu birabbikum, kita jawab dalam kondisi ruh dulu, bala syahidna, kami bersaksi bahwa kami ini adalah hamba Rob yang menciptakan kami. Allah yang dimaksud. Masuk kita dalam kandungan, kita nggak bisa komplain. Di situ diingetin sama anak-anak, apa alasanmu durhaka sama orang tua nak? Ibumu itu betul-betul menggendong kamu itu 9 bulan minimal dalam kandungan. Ya. Kemudian lahir menggendong kamu 2 tahun dalam pelukan. Dan ketika kau sudah dewasa, digantungkan engkau wahai anak-anak di hati ibumu. Ibumu selamanya menggendong kamu. Itu yang kita nggak bisa lagi komplain sama orang tua. Makanya saya suka bilang, anak laki sih khususnya ya. Anak laki akan berkata, seburuk apapun ibunya, wallahi ya ummi, inti ala ra'si. Wahai ibu, kau di atas kepalaku. Orang bilang ibunya gini-gini, sudah. Dia ibuku bukan ibu kamu, sudah. Dia menikah dengan perempuan yang nggak akur sama mertua, nggak akur sama ibunya, khalas. Belajar mencintai, aku cintai. Ya, kau akan mendapatkan cintaku selama kau bisa mencintai, aku cintai. Ibuku ala ra'si, di atas kepalaku, sudah. Itu nggak main-main masalah seperti itu. Karena tadi alasannya, ya Allah, kita lihat tadi pusar kita ini pernah ada suplai makanan dari badan orang tua kita loh. Dan badan kita ini ya darah daging orang tua kita langsung. Dari mana alasan kita bisa menjadi hakim buat orang tua kita? Mencari kurangnya orang tua. Ya Allah, tempatnya salah dan kurangnya manusia. Allah perintahkan berbuat baik, dzawil qurba wal yatama wal masakin. Dzawil qurba, ya kerabat paling dekat yaitu orang tuamu. Makanya perempuan kalau sudah nikah, ya itu tolong dijaga suami seperti menjaga orang tua. Kalau belum siap, udah jangan ngayal nikah. Gak bakal mencium bau sorga nantinya. Harus matang, betul-betul matang. Karena konsekuensi ijab qabul yang laki ucapkan itu memindahkan tanggung jawab dari pundak ayahmu ke pundak dia. Sampai Nabi bilang, aku mendidik tauhid kepada umat ini, tidak boleh menyembah selain Allah. Kalau boleh manusia menyembah manusia, kuperintahkan istri sujud pada suaminya. Ini berat, ini bahasa loh. Ya Allah Ustaz, suruh sujud sama dia. Iya sekarang ketika kita ngeliat kesalahan dia banyak kan. Nah ingetin sama anak perempuan kita, kamu yakin sama dia? Yakin? Coba ta'aruf dulu deh, cari tahu dulu.
Karena kalau sudah nikah, orang tua nggak bisa ikut campur. Ya, seburuk-buruk suamimu, dialah Tuhanmu di muka bumi ini. Coba mulai berpikir. Kalau Tibang pengen dipandang orang jadi perempuan yang sudah laku, siapapun mampu. Cuma rumah tangga kan bukan laku nggak laku. Ini rumah tangga ini misakon ghalizo, ikatannya sama Allah langsung. Misakon ghalizo. Laki-laki juga mesti tahu. Maka saya suka bilang, kalau khutbah nikah, jangan ustadz yang dipanggil, orang tua ayah yang berkhutbah untuk anak perempuannya. Bilang sama suami, dalam ta'aruf kita ngomong, kalau nanti izin Allah kita menikah, kamu bakal jadi ayah untuk anak-anakku. Kalau ada anak perempuan kita nanti menikah, kamu siap berkhutbah gak? Supaya calon suaminya tahu ayahnya punya rasa sama anak perempuannya. Apalagi ayah bangga punya anak laki, cuma berasa jadi ayah pas punya anak perempuan. Wallahi anak perempuan tuh Masya Allah, yang paham kita anak perempuan. Kita nggak bisa bohong depan bini, kita bisa pura-pura depan anak, kita nggak bisa. Karena anak memperhatikan sekali kondisi batin ayahnya. Ketika mau nikah nanti dia akan berkhutbah, innalhamdulillah dan seterusnya sudah. Dia akan katakan kepada laki tersebut, wahai pemuda di hadapanku, aku tidak mengenalmu. Aku tahu kamu dari kekasih hatiku, anak yang tercinta ini. Belum lama aku besarkan dia dengan cinta. Aku kepang rambutnya dengan rasa. Aku mainkan poninya, tak pernah aku masukkan barang yang syubhat apa yang haram di badannya. Demi Allah, anak ini aku besarkan sebagai harapan hidupku untuk dunia ini. Tolong ketika kau sudah nikah, jangan kau masukkan sesuatu yang syubhat apalagi yang haram. Kerudungnya aku panjangkan untuk mendapatkan kemuliaan. Allah muliakan dia dengan mendapatkan kamu. Jangan pernah kau pendekkan kembali kerudungnya. Jagalah dia seperti aku menjaga dia. Dialah jantung hatiku yang paling dalam. Muliakan dia. Tolong, kalau satu waktu dia bikin kecewa kamu, yakinan bahwa dia adalah manusia. Dia mengulang kesalahan, siapkan maklum. Kalaupun maklummu sudah habis, jangan kau sia-siakan. Kembalikan dia kepada ayahnya. Ayahnya akan menerima dia sebagai anak sampai kapanpun. Wibawa orang tua. Wibawa. Ini ustadz yang ngomong yang gak kena. Ayahnya yang bicara langsung. Pegang tangan calon suaminya ini. Yakin kau bisa menjaga permata hatiku. Yakin kau akan bawakan dia ke pintu gerbang surga, berjumpa denganku nanti di akhirat. Kalau yakin, bismillah, nikahi dia. Kalau gak sanggup, bilang dari sekarang. Karena ayahnya sanggup untuk menghidupi dia. Jadi ada gayung bersambutnya gitu loh. Sesuatu yang mulia akan dipertontonkan. Agama bilang zuyyina linnas hubbus syahwat minan nisa'i wal banin. Hai manusia, diperindah pandangan manusia, kecintaan kepada apa yang dia ingini. Yang pertama, Allah jadikan syahwat itu diletakkan orang semua suka sama perempuan. Laki suka perempuan, perempuan suka perempuan. Maksudnya apa nih? Kalau laki kan ngelihat laki penampilan bagus nggak pernah ngegosip, Bu. Ini kita pakai baju biasa, teman bajunya bagus. Bajunya bagus. Nggak begitu laki mah. Kalau perempuan coba. Ya, ibu disarang baju nih, Bu, di Sisesa nih, Bu, disarang. Di tempat baju nih, baju terkenal gitu kan. Bu, Masya Allah. Ini perempuan lihat baju, wow, tuh lihat tuh. Tuh perempuan, laki mah nggak bakal begitu, Bu. Ya, makanya laki demen perempuan, perempuan demen perempuan. Ya, dimana laki perempuan gandeng perempuan cocok, betul. Laki gandeng perempuan ya cocok juga, tapi kalau laki gandeng laki aneh, gitu loh. Udah, kalau perempuan banyak kelebihannya dah sudah ya. Makanya dibilang hubbus syahwat minan nisa. Minan nisa itu dari perempuan. Ya, hati-hati, orang cinta dengan perempuan, makanya perempuan dibilangnya mar'ah, asal kata mir'ah. Mir'ah itu kaca, tempat orang ngaca. Ukuran rumah tangga itu baik tergantung perempuan di dalamnya. Ya, kalau pengen ngelihat anaknya, lihat ibunya, kan bahasanya begitu. Ya, anak baik, ibu dipuji. Anak buruk, ibu yang dihujat. Makanya saya suka bilang, Bu, jangan FOMO. Jangan suka sosialita banget, Bu. Dikit-dikit dipoto, dipajang di sosial media. Ibu punya anak perempuan, kesian.
Lelaki yang baik itu akan pegang syariat, ngelihat anak perempuan, ngelihat ibunya. Kesian kan? Ngomong sama bapaknya, Pak, saya pengen nikah sama anak perempuan. Anak siapa? No, anak sono. Boy, saya demen, Pak. Kita cek dulu ibunya siapa. Jangan deh. Ini ibunya Wonder Woman. Paling kagak Iron Woman. Tuh Bu, hati-hati Bu ya. Makanya jangan FOMO Bu. Udah. Masih banda laki mah jangan dipoto-foto Bu. Kecuali banda sendiri bodo amat gitu ya. Laki baru beliin motor tibang DP dipoto mulu. Motor baru DP, punya dealer. Ya, jangan sombong. Rumah juga begitu jangan. Ya, ini syahwat mengarah kepada perempuan. Makanya yang merasa perempuan jaga diri. Pun yang punya anak perempuan dijaga. Hukum asal perempuan tuh aurat. Aurat pasti malu kalau kelihatan. Aurat ya dilindungi, dijaga, dikhususkan tuh aurat ya. Wal banin. Syahwat juga adalah anak. Kita kuat karena anak, lemah karena anak juga. Ya. Makanya banyak laki-laki ini lemah sama anaknya. Tolong ibu jangan bikin suami lemah karena anak. Kalau saatnya suami kerja, anak nangis gendong, udah. Ayah lagi kerja, abah lagi kerja, sudah. Kamu doain, gak usah nangis, gak usah diberatin. Jangan suka kasih PR di otak ayah. Ibu juga nggak pernah kasih PR di otak suami. Sudah, biarkan dia menaklukkan dunia. Ini bukan, bapak mau pergi, minta bonceng kan? Bapaknya bilang udah telat ini mah. Ikut bonceng. Ya Allah. Ini saya paling benci kalau ada mama kayak begitu tuh. Iya, semalaman ngobrol nggak masalah, giliran suami pergi mau ke kantor dibikin masalah. Akhirnya suami kerja bawa PR di otak, betul? Ya Allah, teman suka ngomong, duh Ustaz, anak kalau pulang pagi-pagi kayak gini berat otak Ustaz, bini suka ngasih PR di otak. Ya Allah, lu kawin sama guru SDI, saya bilang gitu, ngasih PR di otak. Jangan Bu, jangan, dia sudah lelah. Udah ibu husnuzon, suami yang ibu miliki sekarang tuh hasil doa ibu. Yang ibu pernah beristikharah minta sama Allah. Kalaupun dia jadi buruk, dia jadi nggak baik sekarang, cari sebabnya. Hukum asalnya dia baik. Jangan dikasih PR di otaknya. Jangan ada beban di benaknya sehingga tidak maksimal dalam berbuat baik. Apalagi anak. Makanya jangan heran tadi. Ya ibu dandan boleh buat suami, bahkan harus dandan. Minta modal buat dandan. Tapi tetap hasil kerja sama kalian, anak juga didandanin. Jangan ibunya cantik, anak bau amis. Anak celemotan, muka kayak kena moneng. Masya Allah, subhanallah. Moneng tau moneng? Jamu mede, jamu monyet. Ketahnya belepetan di badan. Orang Jakarta mesti tahu bahasa-bahasa gitu. Anak belepotan, Masya Allah. Bajunya abstrak. Kata lakinya, perasaan gue beli gak begini warnanya. Nyucinya gak dikucek. Ya, ini anak fitnah. Ukuran jadi baik enggaknya rumah tangga anak. Kita mau cerai aja ngeliat anak gak jadi. Udah deh, ingat anak deh, udah deh. Ya biar bagaimana ya, kita mau lepas juga ibunya nih anak. Kita mau minta lepas juga bapaknya nih anak. Udah deh, kurang lebih. Ya, udah dimaklumin, anak tuh merekat. Wal qanatiril muqantar minadz dzahabi wal fiddah. Perhiasan lain apa? Hidup ini. Kita dipaksa senang sama yang namanya perabotan rumah tangga. Kadang yang kita beli yang nggak penting, nggak penting. Ya, padahal kita beli pakai duit Tuhan. Tuhan bakal tanya beli buat apa? Beli yang dibutuhin beli. Punya duit jangan bakhil. Beli, butuh kulkas, beli kulkas. Punya AC, beli AC. Emang kita butuh. Jangan beli yang nggak penting. Udah nggak usah takut kalau kita beli ntar habis. Ada Tuhan bakal ganti lagi tuh duit. Jangan kebakhilan. Kalau memang kita butuh sesuatu, beli dengan uang yang kita miliki. Allah pengen uang itu bermanfaat. Beli. Kita pengen makan yang agak beda dikit, beli. Sesekali boleh. Nikmatin, harta dinikmatin. Jangan dipegangin, mati nggak kebawa. Nikmatin. Ibu punya uang, anak minta bikinin sop, beliin daging yang bagusan dikit. Punya duit, bang, daging khas. Ya, tolong. Anak minta bikinin sop, punya duit. Jangan punya duit, bang. Ada tetelan nggak? Tetelan. Punya duit beli tetelan. Anak asam urat, betul.
Ya kalau memang ibu nggak punya duit, tetelan menyehatkan. Tapi kalau ibu punya duit, jangan tetelan yang dibeli. Astagfirullahaladzim. Ini kebiasaan ibu-ibu nih, mesti sering-sering daurah nih. Ya. Kadang-kadang astagfirullahaladzim, subhanallah. Ya urusan sama anak dikasih yang reject mulu, anak yang second mulu yang nggak bagus. Kalau kita punya duit, beliin yang terbaik, baju yang bagus, makanan yang enak. Kita masak kemarin lebaran tuh anak nyobain, jangan yang bagusan, cobain yang bagus. Biar dia tahu, ini mah kadang-kadang suruh nyobain yang res-resan. Yang bagus buat tamu, nil yang gosong-gosong. Tuh emak-emak tuh. Makanya anaknya pada gedek kalau inget begitu, tahu dah mas ya, tahu dah. Tamu mulu disiapin, udah tamunya kagak ada kan. Anak nyobain kacang, dikasih yang gosong sampai. Saya ada temen itu hobinya makan nasi pakai bawang goreng gosong. Ada teman saya, dengerin, mudah-mudahan didengerin. Nggak tahu itu dari bawang goreng kan enak yang coklat kremes gitu ya, yang wangi gitu loh. Lu nggak berdemen yang gosong? Nggak tahu, agak pahit. Nih mungkin dari dulu nih kebiasaan di bagian yang gosong mamanya nih, saya bilang. Sampai demen sama yang gosong. Biskuit yang gosong katanya bagus buat diet. Emang lu cekokin sama yang gosong. Coba yang bagus-bagus kalau mau makan, buat anak yang bagus, jangan hitung-hitungan ya. Wal qanatiril muqantara minadz dzahabi wal fiddah, baik emas maupun perak, orang senang sama pajangan. Wal khailil musawwama tuh kalau dulu kuda balap, kuda perang. Sekarang orang nggak pakai kuda, pakainya motor mobil. Siapa sih yang nggak demen sama mobil mewah? Siapa yang nggak suka sama motor mewah ya? Hukum asalnya itu perhiasan dunia. Boleh punya mobil mewah, boleh, buat apa? Boleh punya motor gede, boleh, buat apa? Ya, saya suka dibilang Ustaz sombong pakai motor gede. Kagak sombong dari mana? Malah saya kalau pakai motor kecil zolim, saya bilang begitu. Ustaznya gede. Loh kalau ustaznya gede pakai motor kecil kayak beruang sirkus, saya bilang begitu. Wah kacau nih. Kebutuhan boleh. Ibu pakai mobil gede, kenapa? Pengen kesisesa nih belajar bareng sama Majlis Taklim di sini supaya bisa ngajak temen. Boleh. Ini yang macet, satu orang satu mobil, parkirannya nggak cukup. Ayo dong, jangan berkeluh kesah. Jakarta macet, bukan macet. Udah satu orang satu mobil. Coba kalau satu mobil 6 orang jalan bareng gitu ya, atau manfaatin fasilitas pemerintah berbentuk kereta atau bis ya, insya Allah. Ya sekarang jangan berkeluh kesah macet, lowong jalanan nggak tiap tahun dilebarin, orang tiap setahun bisa 2 kali beli mobil. Ayo pakai ilmu lah dalam hal ini ya. Kemudian wal an'am, binatang ternak. Ini nih, bentar lagi nih, yang pada mau berkorban, binatang ternak tuh manusia suka. Orang seneng lihat hewan-hewan sehat ketika mau disembelih. Nah kita jangan cuma seneng beli, manfaatin kemampuan kita untuk itu. Wal hars, tanah yang luas. Orang seneng punya tanah yang luas, cuma buat apa? Kalau cuma tanah luas nggak bakal kepake, mubazir, mending disuruh petani nanam, bagi hasil keuntungan buat dia dan buat kita gitu ya. Dzalika mataul hayatid dunya, itu semua kenikmatan dunia. Dunia itu nikmat dengan itu semua. Wallahu indahu husnul ma'ab. Tapi ingat, Allah sebaik-baik tempat kembali. Rumah bagus, senang kita pulang. Ke Allah lebih senang lagi kita pulang karena surga lebih indah. Ya, kendaraan yang bagus demi Allah, kita juga senang punya kendaraan bagus. Cuma kalau bisa mendatangi rumah Allah Baitullah dengan kendaraan yang Allah fasilitasi dalam kehidupan kita, jauh lebih baik tentunya. Nah, Bu, poin yang kita bahas pada perjumpaan kali ini nih, karena waktu juga nih ya, kita belum tanya jawab nih dan lain-lain ya. Ternyata memang membuka benak kita untuk lebih memberikan kesempatan diri untuk belajar. Ustadz belum mendetailin nih, karena nanti kalau detail ini butuh konsentrasi untuk mencatat, fokus semua sehingga tahapan-tahapannya pun jelas gitu lah. Tapi udah kebayang ya tentang kehidupan dunia ini yang Masya Allah Ustadz, itu yang dibahas kok kisah nyata semua Tat gitu ya. Nah berarti supaya nyatanya yang baik-baik, ke depan maksimalkan kebaikan tersebut. Wallahu a'lam bishawab ya. Mungkin panitia kita mau sambung kata bertanya jawab. Ada yang bertanyakan silakan. Fadhlu. Na'am. Ya.
Ada mic-nya juga nih kalau mau langsung. Silakan. Ya, bisa. Ayo, fadhal silakan. Ya. Ya, belakang tanya silakan. Dan kita biasakan ya, yang ditanya yang dibahas. Ya, yang ditanya yang dibahas. Jadi kita betul-betul belajar. Bukan nggak boleh nanya yang urgent, ya. Tapi yang dibahas jauh lebih penting karena kita belajar. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz izin bertanya, apakah ada keutamaan meninggal dunia di bulan Ramadan? Iyalah, jelas ada keutamaan. Itu kan bulan akumulasi pahala, bulan umat, bulan yang Allah bedakan dengan bulan lain. Sampai kita umroh saja di bulan Ramadan kayak haji bersama Rasul. Jadi ada nilainya. Nanti bulan-bulan haram juga sama seperti itu ya. Makanya mudah-mudahan kita tetap jadi orang baik di bulan apapun. Tapi ada juga orang yang nggak baik meninggal di bulan Ramadan. Ya awalnya nggak baik ya nggak baik. Ya awalnya nggak baik ya nggak baik. Jangan dibilang terus jadi orang nggak baik jadi baik meninggal Ramadan, nggak begitu ya. Bila di apa kadar sakit, bisa apa maksudnya? Bila di qadar takdir sakit, koma tidak sadar selama 4 hari dalam bulan Ramadan, apakah puasanya diqadha, diganti atau cukup dengan fidyah saja, Ustaz? Kalau memang sakitnya sakit yang yutiqunahu, yang membuat dia nggak bisa sembuh, orang tua yang renta, penyakit yang forever yang nggak mungkin dokter bilang puasa, atau mungkin qadar Allah yang bikin lemah karena melahirkan menyusui, maka bayar fidyah cukup. Ya, tapi kalau dia bisa sembuh sehat kembali, maka wajib bayar puasa. Fidyah itu 1 kali makan buat orang miskin. Jadi berapa banyak yang dia tinggalkan puasanya, itu yang dia keluarkan fidyahnya. Kemudian juga dia juga mesti apa ya, tahu bahwa yang namanya fidyah ini bisa dibayar langsung ketika dia nggak puasa, atau nanti setelah selesai Ramadan dia baru bayar. Kedua-duanya diperbolehkan caranya. Assalamualaikum Ustadz. Dalam berdoa, selain kita berdoa untuk diri kita sendiri, mana yang lebih kita utamakan atau kita duluin? Doa untuk anak atau suami? Wallahu a'lam bishawab ya. Sebagian mengatakan bahwa berdoa untuk diri kita, kemudian untuk keturunan kita, dan untuk pasangan hidup kita merupakan sebuah tahapan dalam berdoa. Sebagian juga mengatakan bahwa mendoakan pemimpin itu memiliki banyak keuntungan, karena suami kan pemimpin. Ya, bahkan Imam Malik mengatakan kalau bisa aku bukan Imam Malik, siapa namanya, tabi'in itu, Hasan Al Basri, kalau aku punya kesempatan untuk bisa mendoakan seseorang, kan kudoakan pemimpin untuk jadi pemimpin yang baik. Kenapa? Karena baiknya pemimpin, baiknya rakyatnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita mau sholat berjamaah zuhur di sini kali ya. Yang kira-kira batal wudu supaya nggak berebut, boleh sekalian wudu aja dulu ya. Yang nggak bisa standby di sini. Assalamualaikum Ustadz. Apa sebaiknya yang kita kerjakan di raudhah? Berdoa saja, tidak usah sholat? Ya, Ustadz cuma ngingetin, raudhah itu ya, itu taman-taman sorga, bukan bagian dari masjid. Ya, sementara kalau kita mau berdoa ya tempatnya raudhah. Kalau kita mau sholat boleh di raudhah, cuma pahalanya lebih besar di Nabawi ketimbang di raudhah gitu loh maksudnya. Jadi jangan terbebani dengan sholat-sholat di raudhah. Yang paling afdol ya sholat di Nabawi, bukan di raudhah. Wallahu a'lam. Bukan nggak boleh, boleh.
Boleh kita sholat duha, sholat apa istikharah, sholat taubat boleh. Ya nggak usah pakai suara, jalan aja jalan. Yang mau nanya silakan, fadhal. Ya kita 10 menit lagi azan zuhur. Ada yang mau tanyakan lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Saya doakan Pak Ustaz dan keluarga beserta jamaah yang hadir selalu dalam rahmat berkah amin. Wa iyyak insyaallah. Na'am. Pak Ustaz mengenai kubur nikmat. Mana yang nanya mana sih? Aku Oh, depan. mengenai kubur nikmat Pak Ustaz. Bagaimana untuk supaya kedepannya kita untuk ajar bempernya gitu, maksudnya apa? Supaya kita bemper untuk supaya kita tidak kubur nikmat, apa yang harus kita lakukan Pak Ustaz? Sekali lagi Bu. Bagi apa ya maksudnya penghalang supaya kita ke depan itu tidak kubur nikmat Pak Ustaz. Taib. Na'am. Fika barakallah ya. Ustaz, bagaimana kedepannya kita supaya nggak terjebak dalam kufur nikmat? Kufur nikmat itu kan ingkar dengan nikmat. Makanya supaya kita nggak kufur nikmat, rasakan nikmat itu berdampak pada kehidupan. Kalau kita merasakan hidup sehat bisa sholat, ya udah, kedepannya bersyukurlah kalau sehat karena kita tahu bisa sholat dengan itu. Kita punya rezeki, punya uang, bisa bersedekah, bisa umroh, bisa haji. Makanya kedepannya kita meminta sama Allah ditambahkan rezeki untuk itu gitu loh. Dan banyak hal lainnya. Orang bisa kufur nikmat itu karena nggak tahu fungsi nikmat untuk hidupnya. Ibu sudah berumah tangga, punya suami, bersyukur Bu. Ya, jangan dicari kurangnya. Kenapa? Karena masih banyak orang yang pengen menikah nggak menikah. Banyak banget orang pengen punya anak nggak punya pasangan. Ibu punya anak, punya pasangan, punya semuanya. Kalau cari yang sempurna nggak ada. Siapkan maklum. Selama memang dia sholat 5 waktu, dia nggak berbuat kufur, dia nggak KDART, dia nggak berbuat syirik, nikmati. Ya, karena kadang-kadang teman hidup kita tergantung kita. Ya, kan circle. Kita ini rumah tangga kayak circle, saling mewarnai di antara kita, gitu ya. Itu syukur nikmat nantinya. Tapi kalau kita nggak menikmati nikmat yang Allah kasih, ya kita akan kufur ya, kita cari salahnya melulu. Akhirnya gonta-ganti pasangan nggak ada beres-beresnya. Berharap sempurna, nggak ada yang sempurna dalam hidup ini. Ya Allah. Taib. Yang terakhir nih ya. Bisakah kita umroh padahal keluarga yang ditinggalkan pas-pasan sebagiannya bagaimana Ustaz? Ya kalau umroh sifatnya sunnah, maka yang wajib dikedepankan, yang sunnah dibelakangin. Tapi kalau memang umroh masih masuk kategori wajib karena yang pertama, selama memang umroh itu nggak merusak ibadah. Karena gini, di Islam ini tidak boleh ibadah merusak ibadah. Umroh ibadah. Jangan gara-gara kita umroh yang ditinggalin ini kebelangsak jadi berantakan, nggak boleh. Kita nikah ibadah. Gara-gara kita nikah sama orang tua kita ribut, nggak boleh. Pokoknya ibadah nggak boleh merusak ibadah. Ya kalau memang umroh kita nggak mendatangkan kerusakan ya ibadah. Atau Nabi bilang bahwa umroh dengan umroh lainnya itu merontokkan kemiskinan. Kita berharap mudah-mudahan dengan umroh kita ini Allah titipkan harta yang berlebihan buat kita sehingga kita bisa maslahat buat keluarga kita insyaallah. Ya. Taib, khalas ya, semoga manfaat insyaallah yang disampaikan ya. Kita persiapan buat sholat zuhur dulu. Ya mungkin ada yang mau disampaikan, ada yang mau dimaksimalkan dalam kebaikan insyaallah ya. Ya buat teman-teman yang sudah menyaksikan kegiatan ini banyak banget nih sampai dari luar negeri, dari Riyadh juga live langsung ini. Dan beberapa negara lainnya, semoga bermanfaat ilmu yang disampaikan insyaallah ya. Dan kita berterima kasih kepada Sisesa yang sudah memberikan fasilitas kepada kita untuk bisa belajar bersama di sini. Dengan harapan Allah berikan yang terbaik buat kita. Ya, dan kita juga berusaha untuk memaksimalkan kebaikan yang kita dapat pada hari ini. Dan kita berharap sekali mudah-mudahan Majelis Taklim Aisyah dan Sadira ini diistiqomahkan dalam pengajiannya tentunya ya. Taib jamaah, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.